juga mengikuti perubahan itu antara sosiologis dan antropologis. Sosiologis itu lebih ke masyarakatnya, lebih ke sosialnya. Tapi kalau antropologis itu lebih dalam lagi, bisa sampai budayanya gitu. Kemudian langsung ke contoh, Sayyidina Umar itu dulu pernah berijtihad bahwa mu'alaf itu tidak perlu dizakati lagi. Padahal dalam Al-Quran itu kan sudah jelas disebutkan kalau mu'alaf itu bagian dari yang berhak menerima zakat. Namun karena pada saat itu orang mu'alaf itu sudah loyal ya, apalagi mereka itu bos-bos besar, jadi kebutuhannya itu sudah terpenuhi. Jadi tidak perlu, menurut Sayyidina Umar itu tidak perlu menerima zakat. Karena pada awalnya itu zakat yang diberikan kepada seorang mu'alaf itu sebagai apresiasi atas kesediaannya memeluk agama Islam. Kemudian contoh lagi dalam Imam Syafi'i. Dalam Qaul Jadidnya itu juga ada yang memakai pendekatan sosiologis. Contohnya, dulu waktu masih di negara Irak itu kan buah zaitun itu sebagai makanan pokoknya. Jadi dalam Qaul Qadimnya beliau mengatakan bahwa buah zaitun itu wajib dizakati karena merupakan bagian dari makanan pokok. Namun setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir, buah zaitun itu tidak sebagai makan pokok. Jadinya berubah. Buah zaitun itu tidak dizakati kalau di Mesir. Buah zaitun itu kalau nilainya bukan zakat, berarti sedekah. Kemudian contoh lagi, di Irak itu hukum bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Namun setelah pindah ke Mesir, itu antara laki-laki dan perempuan itu ada yang berpelukan, cipika-cipiki, yang menurut Imam Syafi'i itu tidak etis, jadi ini perlu ditata. Kemudian Imam Syafi'i berijtihad kembali dan kemudian mengatakan bahwa bersentuhannya kulit antara laki-laki dan perempuan itu membatalkan. Contoh lagi, dalam Al-Quran itu, dalam penentuan haramnya khomer itu juga melihat sosial masyarakat Arab dulu. Dulu itu kan sudah menjadi kebiasaan untuk mabuk-mabukan minum khomer itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Jadi kalau tiba-tiba langsung haram itu kan berat. Jadi awalnya itu jangan sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Awalnya seperti itu. Kemudian dalam proses penurunan Al-Quran itu melihat konteks sosial itu dan pada akhirnya baru innamal khamru wal maisir itu baru itu khamr diharamkan. Sudah sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentator kedua silakan untuk melanjutkan. Muhammad Iqbal, mana Mbak? Oh, tidak ada ya? Ada, Pak. Ada, silakan.
Sebentar, Pak. Ya. Untuk metode berpikir sosiologi hukum dalam berpikir. Nah, metode hukum berpikir sosiologi dalam fikih itu bisa digolongkan pertama, bagaimana dan mengapa hukum dapat berlaku dan diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, bagaimana efektivitas berlakunya peraturan hukum di tengah-tengah masyarakat. Nah, seperti itu tadi, bagaimana dan mengapa hukum dapat berlaku dan diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, seperti tadi yang sudah jelaskan Mbak Mufia, untuk Hammer, mengapa hukum dapat berlaku dan diterapkan di tengah-tengah masyarakat? Itu karena buktinya sudah nyata, karena Homer itu memabukkan. Nah, untuk hukumnya kan hal yang memabukkan itu haram diminum. Terus bagaimana efektivitas berlakunya peraturan hukum di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk sesuatu yang memabukkan itu biasanya merugikan, karena biasanya yang mabuk itu lebih ke ngelantur gitu loh. Terus bagaimana fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat dikonstruksi sebagai peristiwa hukum. Empat, bagaimana fenomena sosial dapat dipetakan secara tepat untuk keperluan penerapan hukum. Nah, untuk yang ketiga, dapat dikonstruksi sebagai peristiwa hukum. Nah, seperti misal sudah ada kejadian hal yang buruk, untuk peristiwa adanya seseorang yang mabuk, nah itu biasanya dapat direkonstruksi. Terus untuk bagaimana fenomena sosial dipetakan, berarti kita menelaah lagi, oh berarti yang seperti ini kan tidak boleh terjadi lagi gitu. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Ya, untuk penjelasan kedua, belum ada contoh-contohnya, Cang Gandeng, silakan bisa dicontohkan. Mungkin apa sih yang ingin kamu sampaikan dari poin-poin 1 sampai 4 tadi? Seperti apa mungkin Pak Arif juga kurang begitu ini jelas. Kalau tadi cuma contoh-contohnya, kalau yang temannya yang satu lagi tanpa menunjukkan aspek sosiologi itu seperti apa, kemudian kenapa kita harus meneliti fikih secara sosiologi dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan? Belum bisa? Mungkin teman-teman yang lainnya bisa menanggapin? Baik, saya akan menjelaskan seperti ini teman-teman semuanya. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek
dalam masyarakat serta pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Jadi aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya terhadap manusia. Mempunyai aspek enggak Islam ini dalam kehidupan masyarakat? Tentunya mempunyai aspek, ya kan? Dulu zaman jahiliyah orang-orang terkenal dengan mabuk-mabukan. Kemudian setelah adanya Islam, pengaruhnya ada enggak? Apakah mabuk-mabukan itu kemudian tetap menjadi budaya Islam? Tidak. Dulu orang menikah itu lebih dari 4 boleh. Kemudian Islam membatasi hanya 4 saja. Jadi itu pembatasan di awal-awal Islam. Kenapa poligami itu diperbolehkan? Karena zaman dahulu yang namanya menikah itu lebih dari 4 itu diperbolehkan di zaman jahiliyah. Kemudian dulu teman-teman semuanya seorang kalau mempunyai anak perempuan maka akan dikubur hidup-hidup. Kemudian pengaruhnya dalam Islam, setelah Islam datang mengharamkan itu semuanya. Maka itu adalah pengaruh terhadap masyarakat zaman jahiliyah akan adanya Islam. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte dan kemudian diperluas menjadi suatu disiplin keilmuan oleh Emile Durkheim. Perkembangan sosiologi sebagai ilmu dibagi menjadi 4, yaitu abad pertengahan, abad Renaissance, dan sosiologi sebagai ilmu masyarakat dengan menggunakan metode ilmiah pada abad 18, dan masa sosiologi sebagai ilmu dengan metode ilmiah mandiri. Kemudian pendekatan Islam terhadap ilmu sosiologi, kenapa sih kita harus mendekatkan atau menggunakan pendekatan dalam ilmu sosiologi? Pertama adalah studi tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Perubahan di masyarakat sekitar kita itu, apakah dengan perubahan itu kemudian hukum-hukum menjadi berubah ataukah tidak? Yang kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran dan konsep keagamaan, hampir sama seperti tadi. Yang ketiga adalah studi tentang tingkat pengaruh beragama masyarakat. Tambah religi enggak kalau misalkan hukum ini diterapkan kepada masyarakat? Kemudian yang keempat adalah studi pola interaksi sosial antara masyarakat muslim satu dengan yang lainnya. Kita akan membahasnya tentunya satu persatu ya, dan beserta contoh-contohnya. Yang terakhir adalah studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menjunjung kehidupan beragama. Itu teman-teman semuanya kenapa kita harus menggunakan pendekatan sosiologi. Tentunya Islam ini adalah agama yang ingin menjadikan pemeluk-pemeluknya adalah menjadi orang yang baik, ya. Dalam hadisnya Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Khiyarukum akhlaq. Sebaiknya kalian adalah akhlaknya yang baik. Sehingga hadis ini adalah latar belakangi kenapa kita harus menjadi manusia yang baik untuk manusia yang lain. Seandainya memang kita makhluk sosial, tentu kita tidak bisa hidup sendiri ya, di tengah-tengah hutan. Kita membutuhkan manusia yang lain. Dari aspek apa saja, dari pakaian kita saja teman-teman semuanya, berapa yang kita butuhkan. Dari mulai orang yang mengambil bahan benangnya, kemudian dipintal menjadi benang itu kemudian dirajut menjadi sebuah kain itu kemudian dibawa, siapa yang membawanya, berapa orang, sampai dicetak menjadi, dijahit menjadi pakaian itu kemudian dibawa ke pasar itu kemudian kita beli dan lain sebagainya. Itu kan proses yang sangat panjang, sehingga itu merupakan makhluk sosial, kita merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri.
Sehingga teman-teman semuanya, kalau memang kita makhluk sosial, wajib bagi kita berbaik budi terhadap orang lain sesuai dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kataballahu lakumul ihsan. Allah mewajibkan kalian untuk berbuat ihsan. Ihsan itu baik, ya. Berbuat baik ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek ketuhanan kepada Allah. Bagaimanakah kita baik terhadap Tuhan, ya? Dengan cara apa itu kita baik terhadap Tuhan? Pertama, ya, kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan. Yang kedua, apakah iman saja cukup? Ya, tidak. Iqrar bil lisan, kita harus ucapkan dengan lisan dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian wal af'alu bil arkan. Kemudian kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah ihsan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan sholat. Tidak bisa seorang kemudian mengatakan sebagai seorang muslim kemudian tidak mau sholat, tidak bisa. Tidak bisa dia mengatakan sebagai seorang muslim kemudian tidak membayar zakat, tidak bisa. Semua itu adalah untuk kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihsan terhadap masyarakat, khususnya adalah orang tua kita, ya. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, sekali lagi kita membutuhkan orang tua kita, dan orang tua itu yang mendidik kita dari mulai kita tidak bisa apa-apa sampai kita bisa, sampai disekolahkan sampai menjadi orang yang sukses suatu ketika nanti. Maka Allah mewajibkan kita waqadu alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Allah mewajibkan kepada kita agar kita menyembahnya, wabil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Berarti ihsan di sini artinya adalah berbakti kepada orang tua kita, mengabdikan diri kita kepada beliau. Kalau memang kita menjadi seorang yang anak, wajib kita berbakti. Seandainya dia meminta kita sesuatu, jika itu memang adalah kebaikan, maka kita wajib untuk menjalankannya. Itu sebagai bakti kita kepada orang tua kita. Kemudian dalam hal yang lain teman-teman semuanya, dalam masyarakat banyak sekali hadis-hadis yang berbunyi tentang kebaikan, sehingga sosial ini akan terwujud jika memang kebaikan diterapkan dalam masyarakat kita, ya. Sebagai contoh hadis sosial, ya, ada irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah orang-orang yang ada di dunia ini, maka kalian akan dicintai orang-orang yang ada di langit. Kita mencintai hewan, kita mencintai manusia, kita berbakti kepada orang tua, kita mempunyai kucing itu kita rawat dengan baik, kita kasih makan. Itu merupakan cinta kita kepada lingkungan, kepada dunia ini, kepada alam semesta, dan lain sebagainya. Kita mempunyai tumbuh-tumbuhan, maka kalau memang musim panas, kita harus menyiraminya. Itu wujud kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah disediakan lingkungan ini untuk kita manfaatkan dan hidup. Kemudian banyak sekali hadis-hadis, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya tentang kebaikan kepada orang lain. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka muliakanlah tetangganya. Ada juga dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Jika kalian itu beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu yang datang kepada kalian. Itu teman-teman semuanya. Sehingga dari sini semuanya kita bisa mengkerucutkan permasalahan-permasalahan yang akan terjadi pada lingkup sosial yang ada pada kita semuanya, berupa fenomena-fenomena yang bisa kita potret untuk menjadi sebuah hukum. Di antaranya, kalau teman kita tadi mewajibkan memotret, ya, zaman Imam Syafi'i, wajib
menzakati buah zaitun, karena di zaman itu ketika qaul qadimnya Imam Syafi'i, beliau berada di Irak, ya, penduduk Irak itu menjadikan buah zaitun sebagai buah yang bisa dikonsumsi, bisa dijual dan bisa mendatangkan uang yang banyak tentunya. Tentu kalau kita bisnis, ya, wajib bagi kita untuk menzakatkan sebagian dari harta yang kita miliki. Sementara buah zaitun itu tidak diwajibkan untuk dizakatkan ketika beliau sudah berada di Mesir, yaitu qaul jadid, ya. Ketika waktu ada di Mesir, beliau tidak mewajibkan. Kenapa seperti itu? Karena buah zaitun tidak tumbuh dengan baik di Mesir, sehingga tidak bisa menjadi buah yang bisa menjadi komoditi utama wilayah Mesir. Mungkin kita bisa alihkan buah zaitun kalau misalkan di Mesir apa? Buah tin misalkan, atau kurma yang ada di Mesir lebih banyak daripada pohon zaitunnya, sehingga itu yang diwajibkan untuk memberi zakat. Kemudian datang lagi teman-teman semuanya, sekarang kita contohkan hal-hal yang wajib untuk dizakati. Dulu di zaman Rasul SAW tidak wajib, tidak adanya PNS, ya. Sekarang PNS banyak sekali, ya kan, dan gajinya lebih banyak daripada pekerja swasta. Tentunya kalau memang dia itu sudah mencapai satu nisab itu berapa, Pak? 80 gram emas dalam waktu 1 tahun pendapatannya, atau sekitar kalau misalkan 1 gram itu dikalikan 500.000, sekitar 45 juta sampai 50 juta pendapatan 1 tahunnya. Dan PNS itu tentu lebih daripada itu 1 tahunnya, sehingga wajib baginya untuk menzakati apa yang ia dapatkan dari gaji, dari tunjangan dan lain sebagainya. 2,5%-nya dibayarkan 1 tahun sekali, atau setiap gajian juga bisa 2,5%-nya. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Kita kalkulasi 1 bulan ini mendapatkan berapa, maka kita jumlah semuanya, kemudian dikurangi 2,5% dari gaji itu untuk kita zakatkan kepada asnaf samaniyah atau sab'ah. Ada masakin, ya, wal amilin, al fuqara wal masakin wal amilin wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqab, orang budak hamba saya, ibnu sabil, orang yang tersesat di jalan Allah, sabilillah, ya, orang yang tersesat, kemudian sabilillah, orang yang berjalan untuk meninggikan agama Allah dan lain sebagainya. Itu wajibnya. Kemudian di zaman dahulu kita tidak mengenal pendapatan dari YouTuber. Sekarang YouTuber itu ngalahin presiden malah itu. 1 bulan itu bisa dapat 100 sampai 150 juta per bulan. Ada pendapatan orang YouTuber itu lebih dari itu. Luar biasa. Berarti gimana? Itu wajib untuk menzakatkannya, ya. Dia cuma acting di depan kamera dia, kemudian diunggah di YouTube, ternyata ditonton jutaan orang, dan itu menghasilkan pundi-pundi uang yang luar biasa, dan itu wajib untuk menzakatkan. Setiap kali dia dapat royalti dari YouTube, maka dia wajib untuk memotongnya 2,5%. Kemudian artis sekali tampil 50 juta satu episode dan lain sebagainya, maka dia wajib untuk menzakatkannya. Kemudian programmer itu program kalau, atau misalkan desain tata letak bangunan dan lain sebagainya, ya, insinyur, arsitek dan lain sebagainya, itu wajib untuk menzakatkannya. Padahal di zaman dahulu kriteria dari fikih tentang programmer, ya, kemudian artis tidak ada untuk menzakatkan. Adanya adalah ziro'ah, adanya adalah emas, perak, kemudian tanam-tanaman, ya, gandum, beras dan lain sebagainya. Maka
kita kembangkan fikih ini seluas-luasnya, termasuk adalah novelis ya. Novelis antum bisa membayangkan pendapatan dari Andrea Hirata satu bulannya berapa. Itu satu novel itu bisa dijual sampai 35 sampai 45 ribu. Kemudian dia mendapatkan 10% dari 45 ribu itu, sekitar 4.500. Jika 4.500 itu dikalikan 1 juta eksemplar, padahal bukan hanya 1 juta eksemplar yang terjual, maka itu berapa? Itu bisa miliaran. Maka teman-teman semuanya, itu hal-hal yang bisa kita potret dalam fenomena sosial, kita kembangkan fikih ini seluas-luasnya. Kemudian dalam hal mahar teman-teman semuanya, di zaman dahulu yang namanya mahar memang tidak ada batasannya. Rasul menikahi Khadijah dengan 40 onta ya. Dikembangkan di zaman sekarang, mahar yang terjadi di Arab sana mahal sekali. Perempuan jika ingin menikah ya, ayahnya mematok harga yang sangat mahal. Anak saya boleh kamu nikahi asalkan kamu bisa membelikan 1 flat rumah beserta mobil beserta isinya, atau sekitar misalkan flat rumah sekarang apartemen ya, apartemen itu ada 1 flat kayak gitu, satu rumah yang menjulang ke atas, itu kayak yang ada di kota-kota besar seperti itu ya. Maka dia wajib untuk memberikan 1 flat rumah. Sekitar berapa Pak? Sekitar 500 juta beserta isinya itu. Ada perabot, ada makanan, ada mobil dan lain sebagainya. Sekitar 500 sampai 600 juta. Sehingga semua itu dialamatkan atau diatasnamakan untuk perempuannya yang dinikahi dia. Nah, itu semuanya wajib. Sehingga yang terjadi teman-teman semuanya, fenomena itu ya, perempuan Arab itu sangat mahal, dan jika dia itu dicerai oleh sang suami, dia sudah mempunyai rumah beserta isinya, dan suaminya boleh meninggalkannya asalkan meninggalkan seluruh harta itu, karena sudah menjadi hak milik sang istri. Berbeda dengan fenomena yang terjadi di Indonesia, menikah tanpa kejelasan ya, asalkan cinta ya, antara satu laki-laki dan satu perempuan, kemudian lapor kepada orang tuanya bahwa kami sudah saling mencintai, mohon Bapak untuk menikahkan kami ya. Belum mempunyai pekerjaan yang jelas, belum mempunyai pendapatan yang jelas, akhirnya mereka menikah. Apa yang terjadi? Kesiapan batin dan dohir, lahiriah batinnya ini kemudian menjadikan pernikahan itu bahagia. Biasanya seperti itu yang terjadi di Arab-Arab sana. Tapi karena kurang kesiapan yang terjadi di fenomena yang ada di Indonesia ini, maka banyak kawin cerai, perceraian yang masih usia jagung ya, baru 4 bulan menikah, baru 1 tahun menikah, kemudian mereka pisahan ya, baru mempunyai anak satu, masih kecil, mereka pisahan, kan kasihan. Ini adalah kesiapan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita teman-teman semuanya. Seandainya kita menikah, harus siap lahir batin, khususnya yang laki-laki tidak boleh asal cinta saja, dan perempuannya pun mau, aku cinta kamu, mari kita menikah, dan dia mau saja untuk dinikahi, seperti itu selesai perkara. Itu yang terjadi di Indonesia teman-teman semuanya. Maka fenomena itu bisa kita sikapi, kita jembatani seperti ini. Jika perempuan di Arab sana dinikahi dengan harta yang sangat mahal, sehingga menyebabkan laki-lakinya harus mempersiapkan diri dulu, bekerja keras dulu untuk mempersiapkan pernikahan sampai dia menikah di umur 30 tahun atau lebih. Sementara di Indonesia 20 tahun, 21 sudah pada menikah yang laki-laki ya. Kurang persiapan, kurang pekerjaan yang matang, kurang pendapatan dan lain sebagainya. Kita jembatani apa fikihnya, bahwa perempuan di Indonesia khususnya mbak-mbak mahasiswa ini tidak boleh asal menikah saja, asal menikah dengan laki-laki yang kurang matang. Kesiapan itu penting. Apakah kalian mau seandainya setelah menikah ternyata dikasih makan cinta? Kan nggak mau
Ya, teman-teman semuanya, mau nggak Mbak-mbak ini? Halo, mendengarkan Pak Arif nggak ini? Itu dia. Nah, itu dia. Itu yang harus kalian camkan ketika waktu mau menikah nanti. Jangan sampai asal mau saja ya, tanpa melihat kondisi perekonomian sang laki-laki yang melamar pada kalian. Itu penting sekali teman-teman semuanya. Nggak mungkin kalian itu menggantungkan diri pada seorang laki-laki yang tidak mempunyai pekerjaan yang matang, yang jelas. Setidaknya dia sudah mempunyai pekerjaan yang baik, ya, yang matang, yang halal, yang bisa menafkahi kalian dalam waktu 1 bulan sampai 1 tahun misalkan ya, untuk diharapkan ke depannya. Jangan asal nikah, sekali lagi. Itu yang bisa kita jembatani seperti itu antara fenomena pernikahan yang ada di Arab dengan fenomena pernikahan yang ada di Indonesia. Kemudian mungkin kita bisa kembangkan ke dalam diskusi ilmiah beberapa fenomena yang ada di masyarakat kita. Kemudian apa lagi bisa kita diskusikan nanti. Silahkan untuk mendiskusikannya. Ya, ada pertanyaan dari Ayu Angelina. Izin bertanya Pak, ketika kebudayaan sudah mendarah daging di dalam kehidupan masyarakat, apakah kita bisa melunakkan kebudayaan tersebut agar lebih mengarah ke agama seperti halnya kebudayaan di masyarakat? Ketika ada yang ingin menikah, ada kebudayaan hitungan weton. Ketika weton si A dan B itu tidak cocok, maka masyarakat tidak menyimpulkan mereka belum berjodoh. Mereka dilarang menikah karena kepercayaan masyarakat. Jika hitungan weton mereka tidak cocok, apakah membawa bencana? Bagaimana tanggapan Bapak? Kira-kira ini itu budaya Muslim ataukah warisan Hindu, teman-teman semuanya? Kepercayaan seperti ini itu budaya dari Islam, warisan Wali Songo, ataukah budaya Hindu-Buddha? Kita harus memilah loh antara kebudayaan yang asli Islam, kemudian menjadi akulturasi budaya antara budaya Hindu dengan Islam, ataukah ini memang budaya warisan Hindu murni? Bisa menjelaskannya? Silahkan kita kembangkan ke dalam diskusi ilmiah. Satu persatu silahkan, ayo. Salah tidak mengapa. Alasannya apa? Silahkan. Pada diam saja. Ayo semuanya. Ini kalian mahasiswa loh. Jawa Kapitayan itu Pak. Nova, silahkan Nova. Jawa Kapitayan itu Pak. Apa itu? Kapitayan itu apa ya? Kapitayan itu keyakinan sama tauhid, sama-sama meyakini bahwa adanya sang pencipta alam, tapi mereka belum disyariatkan ke Islam. Jadi mereka belum syahadat, belum melakukan syariat Islam. Tapi mereka sudah percaya bahwa adanya Tuhan alam semesta ini, adanya Tuhan yang Maha Esa, dan adanya Sang Hyang itu bahasanya Pak. Oke. Ada yang menanggapi ya lagi? Silahkan. Yang lain silahkan. Bagus tanggapan dari Nova Farid. Nanti Pak Arif yang menyimpulkannya. Silahkan, ayo. Salah tidak mengapa. Kira-kira Ayu Anjeli, pertanyaanmu ini masuk nggak ke dalam syariat Islam kah? Itu warisan dari founding father yang mendirikan Islam yang ada di tanah Jawa ini khususnya atau Nusantara ini, ataukah itu warisan dari budaya Hindu-Buddha oleh nenek moyang kita? Silakan. Kalau tadi Nova Farid mengatakan Jawa Kapitayang ya, yang belum bersyahadat. Silakan teman-teman yang lain. Laili Khairia, ayo Mbak, ngomong ya. Faik, Fitri, ini pada di depan kamera enggak? Atau jangan-jangan kamera HP-nya tok yang dinyalakan kemudian dia sibuk ngapain gitu? Kalau itu berasal dari mananya saya kurang tahu Pak.
Ya. Tapi kebudayaan itu tuh dilaksanain hampir semua umat muslim di Indonesia, hampir cuman nggak semua. Baik. Ayo teman-teman yang lain silakan. Baik, kita menjembatani seperti ini. Pertanyaan dari Ayu Anjeli tadi ya, kebudayaan mencocokkan weton antara si pemelai perempuan dan laki-laki, apakah itu ada di dalam syariat Islam ataukah tidak? Seandainya sampai dia percaya bahwa si A dan si B ini tidak cocok gara-gara hari lahirnya yang kurang tepat, maka ini menjadi musyrik loh. Ini bahaya ini. Karena ini sudah bertentangan dengan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa segala sesuatu wa ma asaba min musibatin illa min indillah, segala sesuatu itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya memang dia sudah memprediksikan hal itu, berarti kan sama saja seperti halnya perdukunan itu, ya kan? Dan kita tidak boleh percaya dengan hal-hal yang seperti itu, karena sesungguhnya budaya itu adalah warisan dari Hindu Buddha yang ada di tanah Jawa ini. Kemudian seandainya itu dilaksanakan bagaimana Pak? Oleh orang tua kita yang notabene-nya mungkin tidak terlalu mengetahui tentang ajaran Islam ya. Dia hanya tahu tentang kewajiban Islam, sholat dia iya, puasa dia iya, tapi tentang akidah ini bahaya ini, tentang ketauhidan. Apakah yang mengatur pernikahan kita, perjodohan kita, dan perceraian kita itu karena dititik beratkan kepada tanggal tersebut, ataukah Allah Subhanahu wa taala? Kita tanya seperti itu. Allah atau tanggal? Teman-teman semuanya, halo? Allah, berarti Allah. Ya, betul, berarti Allah. Seandainya kita melakukannya atas dasar berbakti kepada orang tua, silahkan. Tapi orang tua kita himbau bahwa Bapak nggak perlu harus percaya dengan hal itu. Bahwa kecocokan semuanya adalah kami yang menjalankannya. Antara kami yang menikah itu kami, antara saya dengan dia. Sehingga kalau memang Allah nanti yang akan mentakdirkan kami bercerai, itu karena takdir Allah. Tapi kan kalau tidak bercerai berarti itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya seperti itu. Sehingga tidak perlu Bapak mengkhawatirkan karena tanggal yang tidak sama dengan kami. Kemudian ada juga kepercayaan, bukan hanya itu, Mbak. Kepercayaan banyak sekali. Ada orang yang membuang jajanan di perempatan jalan, dan itu sering terjadi ketika pernikahan. Angger makprok dibuang begitu saja, perempatan jalan. Setiap misalkan dia itu menikah dari Kudus dengan orang Jepara atau orang Demak, setiap perempatan jalan pasti akan nibake jajanan, dan itu haram hukumnya. Kenapa seperti itu? Karena itu membuang jajan itu termasuk at-tabdzir. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubadir itu merupakan perbuatan setan. Berarti haram nggak hukumnya? Ada nggak hukum fikih yang memperbolehkan kita membuang makanan seperti itu? Nggak ada. Berarti kalau iya betul. Kalau memang tidak ada, apalagi sampai dia itu berkeyakinan seandainya kita tidak membuang jajan pasar ini di perempatan jalan, sampai dihitung berapa perempatan jalan sampai mempelai perempuan ya, maka ini berbahaya terhadap pernikahannya nanti. Ini percayaan yang sudah mendekati kekufuran, ini bahaya ini, yang melatar belakangi perceraian nanti atau kelanggengan pernikahan, apakah jajan pasar tersebut ataukah Allah? Sekali lagi Allah. Berarti kita harus tanamkan dalam kehidupan kita ketauhidan yang kuat bahwa Allah lah yang merencanakan semua ini, bukan karena jajan pasar ini. Kemudian bagaimana cara menjembatani antara itu? Seandainya keluarga kita itu kekeh
dengan membuang jajan pasar seperti itu tadi, berarti kita berikan kepada orang yang ada di perempatan jalan itu, baik itu tukang beca, ya, jangan asal prok. Kita berikan, Bapak, ini adalah sedekah kami. Diislamisasikan pembuangan atau mubadzir tadi dengan hukum Islam. Berarti seperti apa? Kita berikan kepada orang-orang yang ada di perempatan jalan itu. Pak, kami menikah, ini pernikahan saya, mohon diterima sebagai wujud sedekah saya kepada Bapak. Nah, kepada orang-orang semoga mohon doa semoga pernikahan kami berkah dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman semuanya. Itu kan bisa kita jembatani seperti itu, bukan berarti itu bid'ah haram dan lain sebagainya. Oke, ya memang itu bid'ah, ya itu memang haram, tapi kan bisa kita sinkronisasikan dengan keilmuan kita. Seperti itu, wallahu alam. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Jelas? Ayo Anjeli? Jelas Pak, terima kasih. Iya. Baik, teman-teman semuanya yang lain, silakan. Aisyah, banyak ini pertanyaan, banyak ini yang beredar di masyarakat kita itu banyak banget. Ayo silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Nova Farid, ya. Tentang khamar yang dijelaskan di awal tadi. Ya. Bahwasanya dalam khamar itu mengandung alkohol, kan, Pak? Ya. Jadi khamar itu diharamkan karena alkoholnya atau karena memabukkannya. Karena seperti ini, terkadang orang membeli minuman itu yang dilihat ada tulisan 0% alkohol. Mereka berani beli. Sedangkan di dalam hukum khamar itu diharamkan karena memabukkannya. Itu, Pak. Ya, baik. Dan sebentar Pak, saya mau cerita sedikit dulu. Ya, silakan. Dan apabila orang yang meminum khamar itu tidak mabuk walaupun sampai banyak, apakah itu masih tetap dihukumi haram? Contohnya misal si fulan itu sedang berdakwah atau mengajak kepada kebaikan, mengajak orang-orang peminum untuk segera bertaubat. Kalau si fulan itu mengajak para peminum untuk segera taubat dengan berkata bahwa khamr itu haram, dia akan dilempar botol, dia akan disakiti oleh para peminum. Maka cara yang paling indah adalah dia ikut terjun di sana. Ini mungkin caranya ini terlalu ekstrim, Pak, ini. Ya. Dia terjun di sana. Kalau dia sudah kuat, dia berani nantang. Ayo banyak-banyakan minum. Kamu yang kalah, kamu ikut saya. Kalau saya yang kalah, saya ikut kamu, gitu. Tapi bagi si fulan ini, dia walaupun minum beberapa botol itu dia tidak mabuk, dia tetap menang. Jadi inilah strateginya dia untuk mengajak agar orang-orang yang peminum tadi itu segera bertobat dan ikut ke jalannya yang diajarkan oleh si fulan itu tadi. Nah, apakah hal tersebut masih dikatakan haram? Karena dalam pandangan masyarakat, pasti si fulan itu dianggap seorang peminum, seorang pemabuk berat yang biasanya seperti itulah masyarakat kalau mengatakan, weh cah kae itu, orang itu peminum, jangan dikumpuli, orang itu gini kan, seperti itu, Pak. Untuk tanggapannya, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus dan ya, Nur Muhammad Iqbal silakan. Ada tanggapi, Ya, Mas. itu Menanggapi, tadi Mas. mau Ya. menanggapi setahu saya untuk khamar sendiri, khamar arak itu haram. Nah, untuk minum-minuman lain itu haram jika memabukkan. Tapi untuk khamar sendiri atau arak itu sudah haram. Itu tambahan sedikit dari saya. Ya, baik. Kita kembali kepada hadisnya saja ya.
kenapa minuman keras atau khamr itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya adalah jelas, kullu muskirin haramun wa kullu muskirin khamrun. Setiap hal yang memabukkan itu adalah haram dan setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Berarti jelas ya? Setiap yang memabukkan, bukan hanya khamr saja, bukan hanya alkohol saja. Ada beberapa alkohol yang tidak memabukkan, malahan menjadi obat, bahan obat. Berarti itu haram, Pak? Enggak. Kan enggak memabukkan. Kan sudah menjadi obat. Kecuali kalau memang obat itu dikonsumsi setiap hari, itu boleh. Itu baru diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa artis ada yang tidak bisa tidur, akhirnya meminum bahan yang bisa menenangkan dirinya agar bisa tidur. Itu saking sulitnya mereka tidur itu seperti itu. Padahal kaya raya, harta melimpah. Kok ya sulit tidur? Itulah Allah tidak menurunkan as-sakinah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, kebahagiaan kehadapan orang-orang mukmin atau dalam hati orang-orang mukmin, sehingga orang-orang yang seperti itu berkutat dalam dunia artis ya, glamor dia, harta yang melimpah, sekali tampil joget-joget dapat 50 juta, sekali tampil dapat 100 juta. Bayangkan kita untuk mendapatkan 100 juta sulitnya luar biasa. Orang biasa mendapatkan 100 juta itu kalau enggak berbulan-bulan, bertahun-tahun dia nggak bisa untuk mendapatkan hal itu. Tapi dengan gampangnya orang-orang seperti itu mudah dia untuk mendapatkan harta yang ratusan juta seperti itu. Bahkan satu bulan pendapatannya kalau misalkan bulan puasa seperti ini cuma hai di depan kamera bisa sampai miliaran itu teman-teman semuanya. Tapi yang terjadi apa? Mereka tidak bisa tidur. Berarti artinya apa? Bahwa harta yang melimpah tidak membuat seseorang kemudian bahagia, itu tidak. Itu yang catatan yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kemudian kalau tidak ada harta pun ya, seorang kadang bisa bahagia. Coba lihat teman-teman semuanya, orang-orang petani miskin ketika waktu panen ya, ada senyum yang bahagia di dalam kehidupannya. Kemudian dia memanen, kemudian setiap kali zuhur pulang, kemudian makan bersama orang tuanya dan anak-anak istrinya dan lain sebagainya. Itu kebahagiaan yang luar biasa kepada orang-orang yang notabene-nya adalah petani miskin. Tapi orang-orang yang seperti itu tidak bisa. Kembali kepada pertanyaan tadi teman-teman semuanya, bahwa apakah kita boleh mengkonsumsi khamar untuk berdakwah? Tidak boleh. Hal itu tidak diajarkan oleh Rasul SAW. Tidak bisa. Apakah Rasul kemudian berdakwah dengan meminum khamar? Tidak. Ya, mendekati saja tidak bisa. Tidak mau. Khamar apakah dikonsumsi oleh sahabat-sahabatnya setelah keharaman khamar? Tidak, sama sekali tidak. Nggak ada kemudian cerita kemudian Umar bin Khattab teler gitu, kemudian mendekati orang-orang yang masih minum khamar dengan kekuasaan. Saya kira kekuasaan itu yang bisa merubah semuanya. Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, kemudian orang-orang sekitarnya membaiat dia sebagai seorang khalifah, jadilah negara muslim yang kuat, yang mempunyai pasukan, yang mempunyai power, yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Dengan kekuatan itu kemudian bisa menghancurkan orang-orang yang murtad di jalan Allah di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian bisa menaklukkan kota-kota sampingnya, negara-negara yang belum bisa ditaklukkan, Persia, Romawi, Mesir, Tunisia, Aljazair, ditaklukkan semuanya sampai sekarang. Itu artinya apa teman-teman semuanya? Bisa kita menaklukkan mereka dengan kekuatan. Jadilah orang yang mempunyai kekuatan. Terus caranya gimana Pak? Kita mempunyai kekuatan dalam parlemen, kita menjadi DPR.
DPR yang muslim, DPR yang tahu agama, DPR yang bisa mengarahkan kepada orang lain, ya, berarti selektif kita. Kalau misalkan ada proses pemilu 5 tahun, kita tidak mungkin kemudian mencoblos orang-orang yang teler. Itu bahaya sekali kalau misalkan wakil DPR kita, ya, ternyata di parlemen itu setelah sidang parlemen mereka pada teler semuanya, kan bahaya sekali. Atau misalkan dia itu kunjungan ke kota mana, habis itu yang diminta adalah homer atau wanita-wanita penghibur dan lain sebagainya, kan bahaya sekali. Itu yang menyebabkan kerusakan negara kita seperti itu. Maka sekali lagi teman-teman semuanya, tidak boleh seorang itu kemudian berdakwah dengan masuk ke dalamnya, minum yang diharamkan oleh Allah, meskipun itu dia adalah seorang wali. Al-hukmu dalam fikih adalah bidzawahir. Hukum Islam itu adalah dengan zohirnya. Seandainya zohirnya itu mencuri, maka wajib dia dipotong tangan. Dia berzina dalam zohirnya, ada CCTV yang bisa merekam dia, ya, zohirnya memang berzina. Batinnya, saya ini batin saya ini ada di Mekah loh, saya sedang sholat tarawih di Mekah sana. Tapi zohirnya yang kita hukumi adalah zohir, bahwa dia itu berzina di bulan Ramadan sama seorang PSK di kamar, dan itu bisa dibuktikan CCTV yang ada di situ. Meskipun pengennya dia itu untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan itu kemudian mengajak, ayo PSK semuanya ikut jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa seperti itu. Nggak bisa dia berkutat dengan hal-hal yang haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima hal-hal yang kecuali adalah hal-hal yang baik. Bisa nggak kita misalkan mencuci pakaian itu dengan air kencing kita? Pengennya itu mencuci, ya, membersihkan. Tapi dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan air kita. Bisa nggak seperti itu? Kira-kira. Nova Farid, teman-teman semuanya, silahkan bisa dijawab. Bisa nggak seperti itu? Halo? Tidak, Pak. Ya, berarti tidak, ya. Berarti jelas bahwa haram memang haram, ya. Al haramu bayyinun wal halalu bayyinun. Haram telah jelas di mata kita, di hadapan kita, yang halal juga jelas di hadapan kita. Sehingga kalau memang kurang jelas, bisa diperjelas lagi dengan bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang hukum Islam. Seperti itu. Itu jawaban dari Pak Arif. Semoga bisa meyakinkan kalian, teman-teman semuanya. Nova Farid, silakan. Ada tanggapan? Maaf Pak, gini, maksud pertanyaan inti saya itu kan tadi dijelaskan bahwa sesuatu yang memabukkan itu haram, dan sesuatu yang haram itu sesuatu yang memabukkan itu adalah khamar. Baik. Nah, pertanyaan inti saya itu, bagaimana jika orang meminum khamar tapi dia tidak mabuk sama sekali? Soalnya saya pernah tahu itu ada seorang duriyah, Nun Sewu, yang duriyah ini, dia minum oleh ibunya itu ketika tidur. Kan Nun Sewu kalau tidur dia itu mangap, Pak. Oleh ibunya itu tadi dilihat, ternyata di dalam mulutnya itu gambarnya itu adalah lautan. Jadi apa yang dia minum itu langsung masuk ke lautan, tidak berefek mabuk atau apa, sama sekali tidak ada itu. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu, bagaimana hukumnya jika orang yang minum khamar tapi tidak mabuk sama sekali, apakah tetap haram? Baik, seperti ini teman-teman semuanya. Hukum itu kalau banyaknya haram, sedikitnya pun haram. Mencuri itu banyak juga haram, kecil pun mencuri. Teman-teman semuanya, mencuri bank yang miliaran itu haram, mencuri ayam yang ecek-ecek, ya, itu juga haram. Khamar pun demikian, banyaknya haram, sedikitnya pun haram.
Meskipun kita nenggak cuma satu botol yang kecil dan itu tidak memabukkan, apakah itu haram, Pak? Haram tetap. Memakan bangkai banyaknya haram, sedikitnya pun haram. Memakan masakan yang ular kayak kodok gitu ya. Kita cuma mencicipi 1 sendok saja, Pak. Cuma pengen tahu aja sih rasanya kayak gimana sih kodok itu haram juga, Mas. Meskipun itu sedikitnya haram juga tetap haram. Haram tidak bisa dinegosiasi. Oh, menurut saya kan sedikit, nggak bisa. Meskipun itu adalah zuriah. Banyak sekali zuriah Rasul SAW ternyata penampilannya juga nauzubillah, ya kan? Ada juga zuriah itu terkenal sekali itu. Seorang artis, malahan narkobaan ya, udah tua orangnya, nggak usah kita sebutkan siapa. Jadi itu dia. Itu apakah kita sebut sebagai zuriat Rasul? Malah itu menjelek-jelekan kedudukan Rasul. Bagaimana dia mempunyai nasab yang mulia, berbeda dengan nasab kita, tetapi dia tidak menjaga statusnya sebagai seorang zuriat yang baik. Seperti itu. Jadi saya kira ulama itu atau zuriat itu bagaimana kita menghormatinya karena kedalaman ilmunya, karena dakwahnya, bukan karena kemaksiatannya. Kalau memang dia maksiat, ya tetap aja dia akan masuk neraka. Hadisnya apa, Pak? Bahwa Fatimah itu jika memang kata Rasul SAW, sabda Rasul, jika memang Fatimah itu mencuri, aku akan memotong tangannya. Fatimah aja seperti itu. Jika memang Fatimah anakku ini, putriku ini mencuri, maka aku akan potong tangannya. Apalagi itu adalah keturunan udah jauh banget, Duriah yang udah jauh sekali dari masa Rasul SAW. Itu berapa persen keturunan yang ada di dalam Duriah sekarang? Mengalir nggak darah Rasul SAW kepada beliau itu? Karena sudah dari mulai tahun ke tahun dengan keturunan yang berbeda-beda, dari perempuan yang berbeda-beda, dan lain sebagainya, pastinya nasab itu akan berpengaruh sekali, teman-teman semuanya. Sekali lagi kita menghormati Habib atau Zuriya atau ulama itu karena kealiman dia dan bagaimana dia mengaplikasikan agama dalam kehidupannya. Jangan sampai gara-gara bajunya saja yang baik ya, yang pakaiannya saja yang baik, kemudian kita menghormatinya, mengkultuskannya seakan-akan dia adalah orang yang besar, orang yang sekali dakwah kemudian diterima dan lain sebagainya. Tidak. Kita wajib berdakwah sebagai seorang muslim, wajib kita berdakwah. Jangan sampai kita berpikir bahwa dakwah itu khusus untuk mereka saja, tapi kita wajib berdakwah. Seperti itu. Wallahu alam. Mas Nova Farid. Sudah puas dengan jawaban Pak Arif? Nova? Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ini forum ilmiah ya. Jadi yang tidak sama dengan jawaban saya mungkin bisa diungkapkan, tapi dengan dasar yang kuat pastinya ya, dengan dalil yang baik, dengan dasar yang kuat, saya kira nanti bisa kita terima semuanya. Tapi kalau tidak ada dasarnya, cuma contoh-contoh, mungkin kita bisa kembangkan ke dalam diskusi lagi. Seperti itu. Silakan teman-teman yang lain untuk bertanya. Baru jam 9:07 menit, setengah 10 nanti kita selesai. Silakan. Ayo, silakan. Ayu Angelina mau menambah, Pak, tadi katanya. Silakan. Ayo Angelina.